Selamat. Apa sih produknya? Nah, kita akan bahas di sore hari ini produknya apa itu gitu kan. Tentunya produknya bukan ini ya, bukan produk pasar modal pada umumnya ya, tapi ini produk dari pasar modal syariah di mana di situ selain investasinya aman, investasinya nyaman, juga investasinya amanah dan berkah. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau investasi, mulai investasi tapi sesuai dengan prinsip syariah yang misal masih banyak pikiran-pikiran skeptis ya tentang pasar modal itu sendiri gitu. Oke, saya coba menggambarkan sebentar kali ya, kayaknya Bu Din masih ini. Oke. Sambil nunggu Budin terhubung gitu ya. Jadi beliau ini Budin Sukmarini ini beliau sangat sibuk kemarin. Tadi kita kan jam 16.00 rencananya untuk live, tapi ternyata beliau ada undangan di rapat internasional. Jadi kita undur sampai di jam 16.30 ini gitu. Jadi ini pas banget, kenapa? Karena pembicaraan dari OJK, dari Otoritas Jasa Keuangan, bisa teman-teman menanyakan segala hal tentang keresahan teman-teman. Kenapa sih teman-teman sobat ipot di sini yang belum mulai investasi, masih ragu untuk mulai investasi, yang sudah mulai investasi tapi ada vakum beberapa bulan karena ada beberapa keraguan gitu kan? Sobat ipot bisa menanyakan di kolom komentar maupun di kolom pertanyaan di box pertanyaannya bisa sobat Ipo tanyakan apa yang menjadi keresahan hati di sobat Ipo sekalian kayak gitu. Oke, kita coba terhubung lagi. Oke, ini sepertinya Budin sudah. Bentar ya. Oke, Sobat Ipot, kita tunggu karena kayaknya lagi ada masalah jaringan di sana. Sebentar ya, mohon bersabar. Assalamualaikum. Sudah terhubung ya? Assalamualaikum. Finally. Waalaikumsalam. Ini harus ke atas Alhamdulillah. dulu nih baru dapat sinyal. Oke, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ibu di rumah? Di rumah. Di rumah. Oke, apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih di rumah ya sampai saat ini ya? Belum ada rencana untuk kembali kerja di kantor ya, Bu ya? Ini apa namanya sebagian sudah masuk 15% yang sudah masuk gantian digilir. Digilir. Jadi biar nggak terlalu padat juga kali ya, Bu, di kantor. Betul. Ini prosedur COVID. Betul, 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 betul banget. Oh iya Bu, jadi sore ini kita tuh mau bahas temanya kan paket investasi amanah. Jadi kita mau bahas salah satu produk di pasar modal syariah yang memang ini menjadi alternatif buat teman-teman yang mau investasi tapi nggak terlalu suka nih sama fluktuatif harga saham gitu, dan pastinya sesuai prinsip syariah gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan arahan Bu tentang terkait produk tersebut. Oke, kita ya sapa dulu ya para penonton. Oh iya, oh Bismillahirrahmanirrahim. ya. Assalamualaikum para penonton. Baik, Kita semoga panggil semuanya Sobat dalam. Ipot. Kenapa? Kita Panggilnya panggil apa? Sobat Ipot. Sobat Oke, Ipot. Sobat Ipot. Baik. eh Sobat Ipot, apa kabar semuanya? Juga Sobat Pasar Modal Syariah juga. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. Walaupun sebagian masih bekerja di rumah, sekolah di rumah, kuliah di rumah, tapi ada juga yang sudah mulai apa namanya bekerja di rumah, bekerja di kantor, kemudian apa beberapa aktivitas sudah mulai offline ya. Nah, kalau menjawab dari pertanyaan dari Mbak Indah tadi, ada nggak sih produk yang untuk investasi yang aman, terus nggak deg-degan, nggak fluktuatif? Ada gitu. Nah,
kalau misalnya Mbak Indah nih ahlinya ngejelasin investasi saham nih. Cuman memang itu kan apa namanya fluktuatif ya. Iya Buat betul. orang-orang yang mungkin nggak suka deg-degan, maunya aman aja. Nah, ini ada pilihan. Namanya apa itu? Reksadana. Kalau saya karena ngomong reksadana dari pasar modal syariah ngomongnya yang syariah ya. Jadi Iya. reksadana ini sebenarnya instrumen investasi di mana yang ngelola itu orang yang profesional. Jadi macam kayak kita itu punya duit, kemudian kita serahkan ke ahlinya. Tolong uang ini dikelola. Siapa itu yang mengelola itu namanya manajer investasi. Manajer investasi ini mengumpulkan dana-dana dari masyarakat untuk diinvestasikan di pasar modal. Nah, mereka ini adalah pihak-pihak yang terdaftar di OJK, pertama lembaganya, aset manajemennya perusahaannya itu terdaftar di OJK. Kemudian individualnya, ini profesinya, yang mengelola yang namanya wakil manajer investasi itu juga terdaftar di OJK. Nah, ini tentunya pada saat pendaftaran itu dia juga di-require harus punya sertifikasi WMI, wakil manajer investasi, kemudian secara periodik mereka juga harus mengupdate keilmuan profesionalnya gitu. Nah, begitu mereka sudah mengumpulkan tadi melalui reksadana, dana-dana di masyarakat, dia kelola secara profesional, memilih mana-mana sih yang harus dipilih biar investasinya stabil. Nah, reksadana sendiri ada macam-macam. Kalau misalnya teman-teman yang misalnya maunya aman-aman aja, terus untuk kepentingan investasinya jangka pendek. Nah, amannya adalah investasinya ini reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini uangnya diinvestasikan di instrumen pasar uang seperti deposito syariah atau sukuk yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Jadi nature-nya profil risiko dan profil returnnya itu hampir sama seperti deposito. Nah, cuman ini nanti isinya macam-macam. Nah, ada lagi yang rada naik sedikit, mau return yang agak tinggi lagi, tapi masih nggak fluktuatif. Bisa juga di reksadana pendapatan tetap, atau reksadana sukuk. Bisa juga. Nah, ini apa? Diinvestasikan di instrumen-instrumen sukuk atau instrumen pendapatan tetap yang syariah lainnya. Seperti itu, Mbak Indah. Oke, jadi sebenarnya kalau untuk reksadana sendiri kalau boleh disimpulkan adalah kita tuh menitipkan uang di manajer investasi yang mana manajer investasi itu secara instansi maupun secara individu itu terdaftar di otoritas jasa keuangan dan memang nggak sembarang orang ya Bu ya bisa mengelola dana masyarakat tersebut gitu ya Bu. Betul. Jadi kita tinggal duduk manis aja, Mbak Indah. Taruh duitnya. Taruh duitnya, cuma udah fee aja. Nah, jadi kita bayar fee ke si manajer investasi ini rata-rata itu kisaran 1%. 1% dari uang yang kita investasikan. Misal kalau kita investasikan 1 juta, berarti 1%-nya berapa tuh? 1%-nya dari 1 juta. Cuman 10.000 ya? Iya, sekitar segitu. Nah, itu bayar fee-nya di awal itu aja, tapi kita di-maintain loh dananya kita itu sampai kapanpun kita mau investasi di situ, seperti itu. Nah, pendapatannya dari pengelolaan tadi diberikan kepada si investor semua gitu. Seperti itu. Jadi nanti akan ada laporannya juga nggak Bu kalau kayak gitu dari investasinya? Nah, biasanya mereka akan mengirimkan laporan itu NAB, nilai aktivitinya itu bulanan, by email ya. Kalau sekarang by email, kalau zaman dulu masih ada by surat itu dilaporkan berapa posisi dari NAB kita sekarang dan bulan lalu, berapa unit penyertaan kita, gitu, seperti itu. Gitu. Oh ya Bu, tadi di sini ada tadi Ibu sempat menyinggungkan tentang mengartikan gitu tentang reksadana itu sendiri. Tapi untuk perbedaannya sendiri Bu dari reksadana syariah sama reksadana konvensional itu apa sih Bu? Yang membedakan namanya udah beda. Iya, Satu ada beda. Nah, dari nama, kalau namanya syariah wajib ada kata syariahnya.
biar tidak menyesatkan masyarakat. Itu dari nama pertama beda. Yang kedua adalah dari cara mengelolanya. Cara mengelolanya ini harus memperhatikan bahwa cara mengelolanya itu tidak melakukan transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariah. Jadi transaksi-transaksi terlarang misalnya dengan apa namanya short selling atau melakukan margin itu nggak boleh. Kemudian barang-barang yang dibeli dalam portofolio si manajer investasi itu semuanya wajib syariah. Gitu. Jadi kalau mau beli saham ya sahamnya syariah. Iya, iya. Terus kalau mau pendapatan tetap ya bisa jadi pilihannya suku suku ya kalau misalnya untuk bersifat utang itu kalau di konven kan obligasi. Nah, Iya. syariahnya suku. Terus kalau misalnya mau beli apa namanya instrumen pasar uang juga harus instrumen pasar uang yang syariah gitu. Jadi semua isinya harus syariah. Nah, kira-kira nih kalau misalnya nanti nih ada saham A, sekarang nih syariah, Iya, iya. begitu di periode berikutnya, satu semester berikutnya ternyata saham A ini udah nggak syariah lagi, gitu. Nah, si manajer investasi ini wajib mengeluarkan saham A ini dari portofolionya dalam waktu 10 hari, 10 hari kerja. Nah, ini wajib karena jangan sampai si portofolio itu bercampur dengan barang yang nggak halal. Nah, ini selain itu juga di dalam reksadana syariah itu MI-nya wajib memiliki namanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tugasnya apa DPS ini? Tadi memastikan bahwa pengelolaan portofolionya, kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan semua sesuai dengan prinsip syariah. Seperti itu. Beda yang sangat jelas banget gitu. Oke, jadi dari pertama dari namanya pengelolaannya pun harus sesuai prinsip syariah dan ada yang mengawasinya nih. Tapi Bu, kalau misalkan dari manajer investasinya nih nakal gitu kan ya, tanpa pengetahuan DPS-nya gitu kan, dia beli saham yang bukan saham syariah karena memang menguntungkan gitu kan, terus ternyata DPS-nya pas itu DPS-nya langsung tahu gitu. Nah, ketika ketahuan seperti itu tuh tindak lanjutnya apa ya Bu? Nah, kalau di peraturan OJK itu ada ketentuannya. Pertama, kalau portofolio itu mengandung efek dia terdapat efek yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, kalau dia nggak sengaja, kalau nggak sengaja itu misalnya yang tadi saham A yang tadinya syariah ternyata di satu semester berikutnya nggak syariah, itu kan berarti dia nggak sengaja. Tapi ada nih Iya, yang ditanyakan Mbak Indah ini yang sengaja, iya, bandel iya. PMI. Udah tahu saham itu nggak syariah, ya dibeli karena dia mikirnya uang gitu kan. Nah, model kayak gini, ini si DPS-nya wajib ngingetin. Nah, selain itu mereka juga ada yang namanya bank kustodian. Bank kustodian itu kan yang mencatat ya, nyatatin transaksinya si MI ini. Nah, ini kustodian itu dia juga harus menjadi kontrol. Harus ngingetin, ini saham yang kamu pesen nggak syariah loh. Jadi ada cross check gitu ya. Nah, tapi kalau sampai dengan tadi akhirnya mereka dengan sengaja, misalnya MI-nya udah klik-klik si BK-nya gitu, Bang Kusdadanya, udah nggak apa-apa catat aja gitu. Nah, kalau sampai ini OJK bisa mencabut izin mereka. Jadi membubarkan reksadananya. Pertama adalah dia akan dilarang untuk menjual unit baru, nggak boleh nawarin lagi ke masyarakat. Yang kedua adalah si MI dan BK ini wajib membeli saham itu dengan uang sendiri, gitu. Kalau di peraturan begitu. Jadi mereka harus membeli si efek yang memang nggak syariah itu mereka sendiri yang beli. Harus dikeluarkan dari portofolio reksadana seperti itu. Nah, kalau mereka masih bandel bisa dicabut izinnya gitu. Gitu. Jadi ada beberapa ininya ya, beberapa teguran-teguran yang lapisan-lapisannya lah ya. Kalau misalkan udah dibilangin gitu kan, kalau ibarat tuh udah dibilangin beberapa kali tapi masih bandel, baru deh dicabut izinnya sama OJK. Kayak gitu ya, Bu. Iya. Oke, Bu. Itulah yang kita kasih. Iya? Gunanya apa adanya apa ini OJK itu untuk mengawasi itu. Iya Bu, terus tadi tuh sempat Ibu singgung bank kustodian. Nah, saya juga sempat lihat kalau beberapa reksadana syariah itu ada
yang bank kustodiannya itu bukan bank syariah, Bu. Nah, itu gimana, Bu? Menurut peraturan memang bolehkah atau seperti apa, Bu, kira-kira mekanismenya? Nah, sampai saat ini kita belum mewajibkan bank kustodiannya wajib yang syariah. Karena pada dasarnya belum banyak bank umum syariah yang sudah menjadi bank kustodian. Hmm. Untuk sampai dengan saat ini itu baru ada bank umum syariah yang sudah menjadi bank kustodian, Hmm. yaitu Bank Syariah Mandiri. Karena memang Bank Syariah Mandiri ini yang sudah menjadi buku tiga, karena syarat untuk menjadi bank kustodian ini adalah buku Hmm. tiga. Iya, Jadi iya. kalau di bank itu ada leveling, buku satu, buku dua, buku tiga, buku empat. Nah, ini jadi secara peraturan kita belum wajibkan karena kita melihat juga fungsi bank kustodian ini adalah fungsinya mereka adalah fungsi pencatatan. Jadi secara ini mereka masih bisa memisahkan mana yang syariah dan mana yang enggak seperti itu. Nah, Hmm. mungkin ke depannya ketika banyak bank umum syariah yang sudah menjadi bank kustodian bisa saja gitu kan itu diwajibkan. Tapi itu sampai sekarang masih belum Hmm. diatur. Jadi sebenarnya memang boleh-boleh aja gitu. Tapi kan Bu, kalau di bank kustodian sendiri itu kita kalau naruh dana di bank kan juga ada bunganya pastinya. Mungkin kalau Ya. mekanisme syariah itu sendiri gimana Bu? Kalau misalkan dapat Nah, bunga dari bank kustodian itu. betul. Ketika misalnya ada yang ini apa namanya dia sudah menjadi bank kustodiannya ada konven ya. Pada saat Iya. pooling itu kan pasti dapat bunga ya. Pada saat pooling dana itu dapat bunga. Nah, ini disinilah fungsinya ada cleansing lagi. Jadi Oh. MI akan memisahkan pendapatan bunga dari yang bank itu. Nah, pendapatan bunga ini tidak akan dimasukkan ke dalam NAB. Ini akan dikeluarkan menjadi dana sosial. Dari justru di sini fungsinya malah kalau ketika banknya nggak ke bank syariah, ada fungsi sosial dari reksadana syariah, yaitu ketika ada bunga, bunganya dikeluarkan, nah dari keluarkan ini digunakan untuk dana sosial gitu. Jadi saya pernah ngobrol-ngobrol nih dengan teman MI gitu, ada salah satu reksadana syariah kelolaannya itu sampai dalam 1 tahun bisa menghasilkan 2 M bunga. Nah, ini semua dilakukan untuk proyek-proyek sosial. Iya, iya. Ada juga yang digunakan untuk memberikan beasiswa. Nah, di sini jadi dengan dari sisi apa namanya, kalau tadi sisi keraguannya adalah kalau misalnya syariah, kalau bank kustodiannya nggak syariah, apakah dana kita nggak tercampur nih dengan bunga? Nah, itu yang kita ragukan. Tapi ternyata itu sudah ada mekanisme cleansing-nya, di mana justru dengan mekanisme cleansing ini, si reksadana syariah ini bisa memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Hmm. Bayangin ya, kalau misalnya bunga-bunga dari reksadana syariah itu di cleansing, berapa banyak gitu dana sosial yang bisa digunakan untuk ya membantu masyarakat gitu kan, untuk Iya, iya, pembangunan benar. jalan, Jadi pembangunan sekolah. ada benefit tambahan secara nggak langsung ya Bu ya. Ya, Secara seperti tidak itu. langsung. Oke, tadi ada sempat singgung juga, ini ada pertanyaan juga Bu tentang sukuk itu sendiri. Tadi sempat singgung sukuk ya Bu ya. Nah, Oke. eh, kira-kira investor reksadana itu tadi Ibu sempat jelasin ada baru dua kalau nggak salah ya, reksadana pasar uang sama pendapatan tetap kalau nggak salah. Hmm. Iya, nah kalau misalkan untuk kita investor mau investasi ya tadi di saham ataupun di sukuk gitu kan, itu pilihan jenis reksadananya apa ya Bu? Nah, ada lagi nih, namanya reksadana berbasis sukuk RBS. Reksadana Oh. syariah berbasis sukuk. Nah, ini waktu itu motivasi kita kembangkan produk ini adalah setelah kita melakukan kajian untuk bagaimana sih sukuk korporasi itu diretailkan seperti sukuk negara. Kalau sukuk negara itu kan udah retail tuh minimal 1 juta ya sekarang. Mm-mm. Kemudian ada sukuk tabungan juga, Iya. sehingga investor-investor itu bisa masuk ke sukuk. Mm-mm. Nah, sementara untuk suku korporasi, hasil kajian kita di tahun 2013 memang kita belum memungkinkan karena kendala administrasi. Iya. Kendala administrasi di sini adalah nanti penjamin emisinya jadi apa perintilan itu ya kalau Jadi investornya ribet. yang kecil lagi gitu kan perintilan ada
informasinya rada riweuh gitu kan. Iya, benar-benar. Akhirnya dari hasil kajian itu akhirnya kita berpikir gimana ya cara meretailkan suku korporasi. Akhirnya kita mengembangkan yang namanya reksadana reksadana syariah berbasis buku. Nah, ini adalah jadi nanti uang-uang teman-teman yang diinvestasikan di reksadana ini akan dibelikan suku baik itu suku negara ataupun suku korporasi. Nah, ketika misalnya dari sukuk itu, let's say reksadana A gitu ya, investasi di sukuk PT ABC. Ketika PT ABC ini dia membagikan kuponnya, ini kuponnya langsung di-pass through ke investornya gitu. Jadi nggak Oh, di-keep dulu di AB, tapi langsung di-pass through. Jadi nanti begitu dapat kupon, ya investor reksadana berbasis sukuk ini langsung terima kuponnya. Gitu. oh, Nggak jadi diambil jadi uang. jadi secara nggak langsung tuh sebenarnya kayak kita patungan beli suku korporasi ya Bu ya. Betul, iya. Oh, menarik banget tuh Sobat Ipot. Jadi ini bisa banget buat Sobat Ipot yang tadi mau investasi di pasar modal, tapi banyak banget keraguan-keraguan, risikonya gimana nih, gimana cara maintenance-nya gitu kan. Nggak usah khawatir kalau beli reksadana, ya udah langsung di maintain sama manajer investasi yang pasti sudah terizin di Otoritas Jasa Keuangan. Oke, Sobat Ipot, kalau yang tadi mau bertanya bisa langsung tanya di kolom komentar. Nanti akan kita tanyakan setelah beberapa pertanyaan selanjutnya nih. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan lagi dari saya. Sebenarnya ini penasaran juga sih tentang pajak reksadana. Karena kan katanya sempat baca juga katanya tuh kalau investor reksadana itu nggak dikenakan pajak. Apa benar Bu kayak gitu? Nah, betul. Jadi sebenarnya pajaknya itu sudah dikenakan di awal doang, Mbak. Jadi kan Oh, setiap kita dapat kayak contoh kayak misalnya keuntungan jual beli saham, itu kan kena pajaknya sekian persen. Tapi kalau sekarang kecil kan pajaknya berapa Mbak Indah? Pajaknya untuk keuntungan saham 0,1 kalau nggak salah. Iya, 0,1. satu Dari total penjualannya. dari total penjualan, bukan dari Iya, keuntungannya. bukan, bukan. Oh, oke. Nah, itu yang dikenakan pajak itu pada saat pengelolaannya. Jadi MI pada saat jual misalnya apa namanya ya udah ya, pajaknya di situ. Nah, tapi di investornya udah nggak kena lagi. Gitu. Jadi udah net Mbak sebenarnya. Nah ini yang menguntungkan bagi investor. Jadi sekali saja nggak sampai double tax gitu. Nah begitu juga ketika misalnya apa namanya ada pembelian sukuk atau dapat bunga deposito gitu kan. Nah, itu juga nanti apa namanya bunga apa sorry pajaknya itu sudah dikenakan pada saat si transaksinya oleh manajer investasi. Begitu sudah masuk ke istilahnya kalau kalau di investor itu kan udah mateng ya. Ini udah mateng Iya. nilai investasi kita sekian gitu. Misalnya sekarang kita investasinya dari bulan lalu 1 juta, terus ternyata sekarang NAB kita menjadi 1,2 juta misalnya. Berarti kan kita ada keuntungan ya capital gain itu 200. Ini nggak dikenain pajak lagi gitu. Jadi cukup pada saat pengelolaan oleh MI aja gitu. Jadi udah bersih. Jadi sebenarnya kalau kita investasi reksadana, apa yang sudah dilaporkan sama MI itu udah bersih berikut fee, berikut potongan-potongan pajak dan sebagainya. Jadi kita udah terima keuntungannya udah ya udah ngitungnya udah enak gitu ya Bu ya. Kalau nggak Kita nggak usah mikirin lagi bayar pajak. jadi lebih apa ya, lebih santai sebenarnya karena yang mengelola udah MI gitu kan, pajaknya juga udah langsung kepotong gitu ya. Jadi ini benar-benar sebenarnya salah satu alternatif lainnya ya buat kita yang mau investasi tapi nggak mau ribet. Oke, satu pertanyaan lagi Bu dari saya tentang reksadana ini sendiri. Karena kan yang kita tahu kayaknya orang banyaknya kalau untuk pasar modal sendiri tuh kalau saya lihat lebih banyak juga banyak netizen itu tanya itu tentang saham gitu kan, enggak tentang Oke. mungkin karena memang belum terlalu teredukasi tentang reksadana. Mungkin dari Ibu sendiri ada nggak sih data berapa jumlah investor reksadana syariah di Indonesia Bu? Terus kira-kira apakah masyarakat ini sebenarnya udah menyadari bahwa investor reksadana syariah ini jadi investor reksadana syariah ini banyak banget keuntungannya. Oke. Kebetulan saya lagi nggak bawa datanya, Mbak. Oke. Jadi, nanti teman Perkiraannya Mbak berapa Bu?
udah banyak sih ya, alhamdulillahnya itu ya udah bisa inilah ribuan lah ya, saya. Nanti gini, teman-teman, nah ini jadi promosi kan, teman-teman Nggak bisa apa-apa, Bu. download, iya, bisa download buku perkembangan pasar modal syariah tahun 2019 yang baru dirilis awal tahun 2020 ini. Hmm. Carinya coba apa kulik ya website OJK, di sana cari buku perkembangan pasar modal syariah 2019. Di situ ada data, bahkan ke reksadana syariah aja Mbak. Jadi di situ Hmm. ada berapa sih jumlah investor yang memegang saham syariah gitu. Oh, Kemudian berapa pemegang jumlah investor pemegang reksadana syariah ada di sana. oke. Jadi itu lebih lengkap lagi ya. Lebih lengkap. Bahkan ada berapa banyak sih pengguna SOTF? Ada kita. Terus ada juga jumlah dari investor sukuk negara, investor sukuk korporasi. Nah, di sana lengkap. Bahkan kalau teman-teman yang suka riset, di sana juga banyak data-data tentang perkembangan pasar modal syariah. Jadi dari tahun ke tahun perkembangan reksadana bagaimana, NAB-nya, pertumbuhannya, kemudian juga sahamnya gitu kan, saham syariah, pertumbuhan apa, market cap-nya seberapa besar gitu kan. Nah, itu Kak, jalan ya. Oke, Nggak nggak kasih apa-apa data. Bu. Ini membantu banget sebenarnya karena banyak banget netizen-netizen nih ya, sobat import di sini tuh yang banyak banget yang nanya ke kita, gimana sih bisa nggak sih minta data gitu kan? Karena kan kalau di kita takutnya ada beberapa yang mungkin diminta itu datanya krusial dan kita nggak bisa bagikan. Nah ini bagus banget nih informasi dari Budin. Jadi buat sobat import yang perlu data bisa langsung cek aja ya. Di mana tadi Bu ceknya? Mungkin bisa Ceknya coba cari buku perkembangan pasar modal buku kan? syariah 2019. Kuliknya di websitenya OJK. Di sana sudah diupload dan apa namanya nanti teman-teman bisa download. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu coba cek postingan dari apa namanya IG Pasar Modal Syariah itu juga sudah mempromosikan buku ini dan di situ sudah ada langsung linknya untuk bisa apa namanya download. Oh. Jadi beberapa waktu lalu kalau nggak salah minggu lalu atau 2 minggu yang lalu itu salah satu postingan dari pasar modal syariah ini adalah apa namanya tentang buku perkembangan pasar modal syariah yang saya ceritakan. Oke, sip. Itu informasi yang sangat berguna banget buat kita, Bu. Oke, Bu. Ayo yang Ini ada pertanyaan, kita langsung beralih aja nih ke pertanyaan boleh. penonton gitu ya. Ini ada pertanyaan yang masuk. Bu, mau tanya, kenapa harus reksadana? Apakah reksadana ini dapat ditarik sewaktu-waktu? Nah, kenapa harus reksadana? Pertama, ini dia simple. Dan dikelola oleh yang apa namanya FI yang profesional. Cuman teman-teman tadi ya, kalaupun beli barang tetap harus apa namanya check and recheck dulu juga. Artinya gini, sekarang informasi ini banyak banget, apa namanya sangat mudah didapat. Jadi kalau teman-teman pengen ngelihat MI-nya yang mana, nah kalian lihat dulu cek dari macam-macam reksadana syariah itu mana sih yang bagus performance-nya, kan bisa dilihat tuh apa fact sheet-nya dari ini, kemudian isi dari portofolionya apa. Jadi teman-teman ada kok salah satu website, saya nggak mau nyebut, ini jualan nanti punya orang tapi di situ kita bisa narik data ketika misalnya kita pilih reksadana syariah, dia langsung ngelis semua reksadana syariah. Bahkan kita bisa klik di situ tentang apa nih reksadana syariahnya apa. Gitu. Jadi teman-teman bisa kulik di sana. Nah, kemudian performance-nya dari reksadana itu. Jadi kalau kita itu sebagai pembeli, kita harus menjadi pembeli yang smart gitu kan. Nggak asal nafsu beli Iya. tapi yang gitu ya. Jadi kita harus check and reach, kenali barang yang kita mau beli. Ya kayak misalnya kayak kita beli tas lah ya. Kita coba resletingnya, resleting atas, resleting samping, rusak nggak ya Bagus enggak gitu resletingnya? ya? Iya, kita bolak-balik ada yang cacat enggak, talinya kira-kira putus, gampang putus atau enggak, seperti itulah. Begitu juga beli reksadana tadi, kita harus cek and recheck produknya bagaimana, fiturnya, kemudian siapa pengelolanya. Nah, Hmm. ini yang penting siapa pengelolanya. The trustworthy atau enggak gitu. Kira dia ngelolanya bagus. Ibaratnya kita pilih tukang masaknya yang emang masaknya enak atau yang asal-asal gitu kan kalau Iya, masak. iya. Jadi
Jadi walaupun Nah, sebenarnya eh, walaupun sebenarnya tadi tuh kita nitipin uang ke manajer investasi ya nggak asal cuman nitip aja, tapi tetap kita harus cari tahu nih latar belakangnya seperti apa, backgroundnya seperti apa kayak gitu. betul. Iya, karena kan kita mau naruh duit nih, kita Mhm. harus cari konstituen gitu kan, orang yang bisa dipercaya, yang dia pinter ngolahnya, dan dia bisa dipercaya. Jangan cuma pinter ngolah, tapi dia selebor gitu kan. Ngolahnya Mhm. jago, jago nyetir tapi ngebut-ngebut gitu loh. Berarti Iya kayak gitu. iya. Tapi harus cari, istilahnya kita mempercayakan diri itu contohnya kayak kita cari driver loh ya. Kita cari driver jangan yang asal sampai, enggak gitu. Tapi yang bagaimana dia drivingnya itu safely gitu kan, ketika sampai tujuan, terus nggak nyerobot aturan gitu. Kita rambu-rambu lalu lintas nggak diterobos. Nah itu tadi juga kalau misalnya MI yang nggak suka melanggar gitu, MI yang patuh pada peraturan, MI yang saya profesional ngelakunya. Nah itu tadi pertama adalah kenapa itu mudah karena kita ini. Kenapa lagi reksadana gampang? Kita nggak butuh apa namanya kalau kalau misalnya kita investasi di di saham itu kita wajib tahu fundamental analysis, technical analysis. Nah, bagi yang pemula mungkin untuk belajar itu pusing gitu ya, atau bisa juga orang yang tidak punya background keuangan atau background akuntansi, rada pusing apalagi pusing banget gitu. Nah, ini cara mudah untuk bisa udah deh aku nggak mau pusing, merem aja taruh di situ tapi tadi pilih naruhnya yang benar gitu kan. Iya. Pilih tempat yang benar, kita taruh udah tinggal merem, kita percayakan ke dia. Nah, apakah bisa diambil anytime? Bisa. Jadi sekarang ini bisa diambil kapan aja. Nah, biasanya untuk redemption ketika kita butuh uang, redemption ini ya rata-rata sih 3 hari kerja baru cair gitu. Tapi pengalaman saya dulu pernah nggak sampai 3 hari kerja gitu. Jadi saya hari ini saya redeem, besokannya itu udah masuk ke rekening gitu. Jadi tergantung dari MI-nya masing-masing MI itu apa namanya manajemennya beda-beda. Terus kalau misalnya model yang reksadana ETF, Exchange Traded Fund, itu lebih gampang lagi ya kayak saham kan, langsung jual aja ketika butuh, jadi anytime bisa dijual beli. Kita mau beli lagi boleh. Nah, investasi yang gampang nih, karena kita tuh penyakitnya kadang kalau pegang duit itu jadi boros, cara gampangnya itu di reksadana ada fitur auto debit gitu. Oh iya. Jadi Oh. debit tiap bulan kita tinggal mau di debit berapa. Misalnya ya udahlah kita harus kan dari awal gaji kita, pendapatan kita misalnya 250.000 gitu kan. Ya udah setiap bulan nanti MI ini akan mengambil kita sudah berikan kuasa untuk mengauto debit dari rekening kita sebesar 250. Karena kalau nggak disisihkan dari awal, ntar sudah kepake buat ngopi, buat Betul. nongkrong gitu kan. Betul banget, Bu. Emang harus dari awal tuh dijagain gitu kan. Iya, harus disisihkan, jangan nunggu terakhir. Ntar aja deh, Iya. akhir bulan ada sisa. Kalau, gitu. Kalau gitu. Iya, punya nggak Iya, ada. betul betul. Jadi itu ya, Nah jadi itu. sebenarnya kalau nggak usah khawatir kan uang walaupun uangnya dititipin ke orang gitu ya, tadi manajer investasi ya pasti bakalan bisa diambil orang itu uang kalian gitu kan, dan itu jangka waktunya juga berbeda-beda tergantung manajer investasinya itu sendiri. Tapi kalau dari otoritas jasa keuangan itu sendiri Bu, ada nggak sih peraturan yang misalkan oh nggak boleh melebihi misalkan batas pencairannya itu tidak boleh melebihi berapa hari kerja kayak gitu Bu? So far sih nggak ada, karena kan gini ya, teman-teman di MI itu kan ketika misalnya ada yang redeem nih, misalnya saya pemilik reksadana A gitu kan, terus saya mau ngambil uang kita, otomatis untuk memenuhi dana itu bisa jadi mereka harus menjual portofolionya dulu, ya kan? Misalnya menjual sebagian portofolionya, misalnya sahamnya. Nah, saham sendiri kan kita tahu settlement-nya kan T+2 sekarang. Nah, dia menunggu settlement itu, begitu terima baru ditransfer ke si investornya seperti itu. Tapi bisa jadi kalau misalnya tadi apa namanya, let's say dananya yang kita ambil misalnya mungkin MI-nya masih punya cadangan cash yang belum diinvestasikan. Nah, bisa juga gitu kan dari. Tapi selama ini sih memang menunggu
Kalau dari cerita dari teman-teman di MI ya, mereka harus jual portofolionya dulu ketika ada yang redeem. Oh iya. Jadi mungkin itu makanya butuh waktu yang mungkin pencairannya agak lama gitu kan, ya 3 hari kerja lah gitu kan. Tapi ya memang untuk reksadana ini sendiri pun Sobat Ipot sebenarnya kan namanya juga investasi ya. Kalau bisa ini untuk uangnya balik lagi ya, pengelolaan uangnya ya. Pastikan ya Sobat Ipot ya taruh uang yang di reksadana untuk diinvestasikan itu ya memang dana nganggur yang memang Sobat Ipot sudah sisihkan di awal, udah di plotting nih, oh ini uangnya nggak akan kepake, jadi saya investasikan gitu. Jadi nggak ada yang namanya, oh tiba-tiba ada butuh dana dadakan buat bayar uang kos, contoh gitu kan. Itu mungkin nanti akan ribet lagi gitu. Belum lagi kalau misalkan reksadananya nanti malah turun nilainya, bukan lagi naik gitu kan, itu akan ribet lagi gitu. Jadi sebenarnya Iya, disesuaikan aja ya Bu ya. betul. Jadi memang itu tadi cocok banget taruh di reksadana ini, nggak gampang digesek, nggak gampang Betul. diambil. Jadi kalau Benar. misal taruh di ATM, nah itu gampang banget, tinggal lari ke ATM, ngambil. Terus kalau lagi kepepet belanja sekarang tinggal gesek gitu kan, Iya, bahkan benar ke banget. toko yang paling dekat di sekitaran kita lah, Indo apa ya Iya, iya. apa minimarket market itu kan semua udah terima kartu kan, Iya, nggak betul. usah nggak usah nyari ATM sudah bisa belanja. Nah ini yang bahaya, makanya teman-teman harus menggunakan tadi seperti yang dibilang Mbak Indah. Jadi ada alokasi mana dana emergency, mana dana untuk pendidikan, dana untuk perlindungan, dan dana untuk investasi. Nah investasi ini untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kalau pendeknya ya kira-kira 1 tahun saya pengen jalan-jalan ke Jepang gitu. Ditabung dari sekarang gitu. Tiket berapa nih paket? Kalau sekarang kan banyak paket murah ya, jalan-jalan ke luar negeri. Cuman gara-gara pandemik nggak laku, Iya, siapa juga yang berani Bu? ngeri-ngeri lah ya. Ngeri-ngeri sedap. Oke Bu, satu pertanyaan terakhir Bu, karena emang udah 15 menit lagi ya waktunya. Ini ada pertanyaan yang masuk unik pertanyaannya. Apakah yang non Muslim itu bisa investasi di pasar modal syariah Bu? Sangat bisa. Jadi, Oke. ketika ini produknya syariah, customernya itu tidak diwajibkan dia muslim. Mm-mm. Nah, ini adalah kenapa sih muncul produk syariah? Ini karena memang sistem keuangan yang sudah diatur oleh ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu dia mengatur segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Nah, di dalam syariah itu, agama Islam itu tidak diperkenankan adanya riba, kemudian transaksi-transaksi yang lain yang dilarang. Nah, untuk umat Islam yang ini, kalau ini ya, karena ketika dia wajib menerapkan dari ajaran Islam, dia wajib berinvestasi di syariah. Nah, bagaimana dengan non-muslim? Nggak masalah, kalau non-muslim pengen investasi di syariah, ya silahkan. Dan kalau saya dengar beberapa agama yang lain itu juga di beberapa kitabnya juga melarang adanya riba, Mm-mm. gitu. Nah, ada sedikit cerita. Ini adalah cerita dari salah satu teman saya di MI. Dulu dia di salah satu MI, ketika dia menjadi marketingnya yang syariah. Datanglah Dewan Gereja ingin menginvestasikan dananya, gitu kan. Kemudian di Dewan Gereja ini cari, saya pengen investasi di mana yang investasinya itu istilahnya mengakomodir nilai-nilai humanisme, tidak memberikan kerugian bagi masyarakat. Langsung dijelaskan, oh kita punya namanya reksadana syariah. Apa bedanya yang syariah dengan yang enggak? Oh gini gini gini. Isinya adalah saham. Kalau misalnya saham adalah saham-saham syariah. Di mana saham syariah itu perusahaannya bukan perusahaan yang menerapkan keuangan ribawi, kemudian pornografi enggak, kemudian rokok enggak. Akhirnya di Dewan Gereja ini oke, kita investasinya di reksadana syariah. Nah, seperti itu. Jadi di sini dibolehkan siapapun investasi di reksadana syariah. Seperti itu, Mbak Ida. Iya, karena memang konsepnya ini ekonomi ya, bukan konsep beribadah yang mana memang ada suatu ketentuan-ketentuan khusus gitu kan sebelum melakukannya. Tapi kalau ekonomi sendiri kan, ya yang penting saling menguntungkan antara kedua belah pihak dan tidak saling menzolimi itu sebenarnya diperbolehkan aja maupun dari agamanya manapun itu gitu kan. Jadi kalau cara gampangnya kalau di syariah itu Iya. muamalah itu apapun boleh. Dalilnya itu semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang,
gitu. Jadi kalau kita dalam melakukan muamalah, ini hubungan manusia sama manusia dalam ekonomi, Mm-mm. semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Apa yang dilarang? Nah, ribawi nggak boleh. Jadi kalau sistem bunga itu nggak boleh. Kemudian apa namanya, melakukan jual beli yang istilahnya mengandung unsur gharar, ketidakpastian. Contoh kayak istilahnya kalau pada umumnya beli kucing dalam karung, kita nggak tahu kucingnya itu cacat atau enggak gitu kan. Pokoknya itu ini karung punya kucing Anda beli. Nah, itu nggak boleh dalam Islam. Kemudian apa namanya, transaksi-transaksi yang lain, misalnya swap, kemudian menimbun. Menimbun itu misalnya lagi harga barang mahal, kita beli banyak-banyaknya, kan semakin mahal tuh, begitu mahal kita jual. Nah, itu nggak boleh juga dalam syariah. Jadi kita kalau mau belajar ekonomi atau orang syariah gampang, tinggal pelajari yang dilarang gitu. Yang dilarang doang gitu. Nah, udah paham yang dilarang, ya udah yang dilarang ini jangan dilakuin. Yang lainnya bagaimanapun boleh gitu. Jadi sebenarnya fleksibel ya. Jadi buat sobat ipot yang mau investasi ya tadi dari agama manapun itu, yang misalkan ternyata cocok nih profil resikonya dengan cara pengelolaan reksadana syariah itu sendiri, itu diperbolehkan karena memang tidak ada persyaratan khusus untuk agama tertentu saja. Ini bisa dijadikan salah satu solusi alternatif buat teman-teman sobat ipot dari agama manapun itu yang ternyata setelah dijelaskan sama Budin ini, oh saya ternyata cocoknya sama reksadana syariah nih gitu kan. Jadi silahkan sobat ipot beli langsung reksadana syariahnya di platform kita namanya ipot fund gitu ya. Jadi nanti tinggal pilih aja pilihan reksadana syariah kayak gitu sobat ipot. Karena memang kita nggak bisa membeda apa ya, tidak bisa mukul rata kalau misalkan investasi itu harus di saham, karena ya kita akui bahwa tidak semua orang itu cocok untuk berinvestasi di saham. Jadi sobat ipot nggak ada alasan lagi nih untuk nggak mulai investasinya dari sekarang. Oke, Budin, terima Oke. kasih banyak sudah menemani saya sore hari ini, sudah sharing banyak hal ke teman-teman di rumah tentang produk investasi di pasar modal syariah, yaitu reksadana syariah. Semoga bermanfaat buat Ya, teman-teman. ya Allah. Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Ya, semoga tetap Ya, semangat berinvestasinya. Jangan lupa investasinya yang syariah ya. siap Bu. Oke, Biar terima kasih Bu. Assalamualaikum bagus. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum.